Katanya, rumah kos itu hanya tempat singgah sementara. Tapi bagaimana kalau tempat singgah itu justru membuatmu tak ingin pergi? Dan bagaimana jika sosok paling hangat di rumah itu adalah perempuan muda yang selalu tahu apa yang kamu butuhkan tanpa pernah kamu bilang? Aldi baru pindah ke rumah kos itu 3 hari lalu. Kamar nomor 7, paling pojok, menghadap langsung ke pagar belakang. Belum sempat berkenalan dengan penghuni lainnya, Aldi justru lebih dulu dikenalkan oleh satu sosok, Mbak Rara, ibu kos yang terlalu ramah untuk ukuran orang baru. Setiap pagi, Mbak Rara menyapanya lebih dulu. Bukan hanya menyapa, tapi juga menyebutkan kebiasaannya, kamu suka kopi hitam ya? Tanpa gula, tapi banyak esnya. Aldi terdiam, karena itu memang benar, padahal mereka belum pernah ngobrol sebelumnya. Di hari ketiga, Aldi pulang larut malam setelah lembur kerja part-time. Saat dia masuk, lampu ruang tengah masih menyala, dan di dapur terdengar suara panci kecil di atas kompor. Mbak Rara sedang membuatkan mie dan berkata, kamu pasti belum makan, ya? Aldi mulai merasa ada yang tidak biasa. Mbak Rara terlalu perhatian, tapi tidak terasa mengganggu. Justru, ada rasa nyaman yang tumbuh perlahan, sesuatu yang selama ini tak ia dapatkan di rumah atau tempat lain. Beberapa penghuni lain mulai cerita bahwa Mbak Rara selalu seperti itu, hafal jadwal mandi, tahu siapa yang suka bolos kuliah, dan bahkan bisa mengenali suara langkah masing-masing penghuni. Dia tuh kayak punya indera keenam, celetuk Dimas, sambil tertawa kecil, tapi dalam tawa itu ada nada waspada. Di suatu sore yang gerimis, Aldi memandangi Mbak Rara dari balik kaca jendela kamarnya. Perempuan itu sedang menyapu halaman sambil bersenandung. Dalam hati, Aldi bertanya, apakah semua ini cuma keramahan, atau ada sesuatu yang lebih? Dan dari sinilah semuanya dimulai, kedekatan yang tak seharusnya tumbuh, perhatian yang terlalu dalam untuk sekadar ibu kos, dan rasa yang mulai membingungkan. Aldi tak tahu, bahwa ia baru saja melangkah ke dalam lingkaran sunyi yang selama ini disimpan rapi oleh Mbak Rara. Lingkaran yang pelan-pelan akan mengubah cara ia memandang rumah dan perasaan. Ada satu hal yang selalu hidup di rumah kos itu, dapur. Bahkan saat semua kamar gelap, saat dunia tertidur, cahaya kuning dari dapur tetap menyala, seolah ada yang menunggu. Dan di balik nyala itu, ada kehangatan yang mulai menjebak Aldi dalam rasa yang sulit dijelaskan. Sudah 3 malam berturut-turut Aldi terbangun di jam yang sama, pukul 2:15. Setiap kali ia keluar kamar, lampu dapur selalu menyala, dan suara pelan sendok beradu dengan cangkir terdengar dari kejauhan. Di sana, duduk Mbak Rara dengan wajah tenang dan tatapan yang seolah memang menunggu seseorang datang. Belum bisa tidur juga, tanya Mbak Rara sambil menyodorkan segelas teh manis hangat. Aldi hanya mengangguk, duduk perlahan tanpa tahu harus bicara apa. Mereka diam cukup lama, tapi tidak canggung, malah seperti dua orang yang sudah terbiasa berbagi malam. Dari obrolan sederhana tentang kerjaan, kuliah, hingga makanan favorit, mereka mulai berbicara soal hal-hal yang lebih dalam. Mbak Rara bercerita bahwa ia memang sering terjaga malam-malam, bukan karena insomnia, tapi karena katanya, malam hari adalah waktu paling jujur untuk merasakan kesepian. Kalimat itu membuat Aldi terdiam, karena ia pun merasakannya, diam-diam. Sejak malam itu, kebiasaan bangun malam menjadi rutinitas diam-diam mereka. Aldi mulai berharap bisa terbangun hanya untuk duduk sebentar di dapur, menikmati teh, dan mendengar cerita Mbak Rara yang selalu terdengar seperti pelukan hangat. Tanpa sadar, dapur itu bukan lagi sekadar tempat makan, tapi jadi tempat tumbuhnya sesuatu yang tidak mereka beri nama. Namun, diam-diam ada yang mulai memperhatikan perubahan Aldi. Arul, penghuni kamar sebelah, mulai merasa aneh karena tiap malam melihat Aldi keluar kamar di waktu yang sama. Ia curiga, tapi tak langsung bertanya. Hanya memperhatikan, dan menunggu. Di dalam kepala Aldi, segala kehangatan itu bercampur dengan pertanyaan yang belum punya jawaban, mengapa Mbak Rara melakukan semua ini hanya padanya? Apakah dia juga begini pada penghuni lain? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keramahan? Malam-malam di dapur itu menjadi candu. Tapi seperti candu pada umumnya, semakin sering dinikmati, semakin dalam pula ketergantungan yang tumbuh. Aldi tak sadar bahwa ia sedang masuk ke dalam jebakan perasaan, di mana batas antara perhatian dan hasrat semakin kabur. Perhatian bisa terasa manis, apalagi saat kita merasa paling istimewa. Tapi saat perhatian itu dibagi ke banyak orang, rasa manisnya bisa berubah jadi racun.
Aldi mulai merasakan cemburu, walau ia sendiri tak tahu cemburu atas dasar apa. Hubungan Aldi dan Mbak Rara makin dekat, tapi kehangatan yang ia rasakan rupanya bukan miliknya sendiri. Suatu siang, ia melihat dengan mata kepala sendiri, Mbak Rara menyuapi Dimas yang sedang sakit di ruang tamu, dengan senyum yang sama persis seperti yang ia lihat setiap malam. Sejak hari itu, Aldi mulai memperhatikan lebih jeli. Ternyata Mbak Rara juga sering mengantar kopi ke kamar Arul, sesekali menepuk bahu Bima yang baru pulang kerja, bahkan pernah meminjamkan bantal tambahan ke Rio sambil bilang, "Kalau kamu susah tidur, peluk ini aja." Aldi mulai bertanya, apa dia hanya salah satu dari banyak orang yang diperhatikan? Perasaan yang tadinya hangat, berubah jadi ganjil. Aldi mulai menarik diri dari rutinitas malam di dapur. Ia mencoba tidur lebih awal, tapi justru merasa gelisah, seolah ada bagian dari dirinya yang diambil paksa. Malam itu, Mbak Rara mengetuk pintu kamarnya. "Kamu nggak turun lagi belakangan ini," katanya lembut. Aldi hanya tersenyum tipis, menahan semua pertanyaan yang ingin ia lontarkan tapi takut terdengar seperti pria yang jatuh cinta pada ibu kosnya sendiri. Suasana rumah kos ikut berubah. Para penghuni mulai saling curiga, membicarakan keistimewaan masing-masing, seolah bersaing memperebutkan pusat perhatian yang sama. Beberapa mulai menyindir Aldi, ada pula yang terang-terangan berkata, "Mbak Rara itu tahu caranya bikin cowok betah." Ya. Di antara semua perhatian itu, Aldi sadar ada sesuatu yang lebih rumit dari sekadar keramahan. Perasaan itu telah berubah, bukan lagi soal disayangi, tapi soal diinginkan. Dan Aldi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia menginginkan perhatian Mbak Rara, atau sosok Mbak Rara sepenuhnya. Terkadang, rahasia paling gelap terbuka bukan karena ditanya, tapi karena keadaan memaksa. Dan malam itu, saat seluruh rumah kos gelap karena listrik padam, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aldi akhirnya melihat sisi Mbak Rara yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun. Hujan deras turun sejak sore, dan sekitar pukul 9 malam, aliran listrik tiba-tiba padam. Lampu-lampu mati, suara tetes air hujan terdengar jelas, dan rumah kos terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Aldi, yang tengah menyalakan senter dari ponselnya, memutuskan ke dapur untuk mengambil air hangat, dan di sanalah ia melihat Mbak Rara duduk sendiri dalam gelap, ditemani lilin kecil. "Aku suka suasana gelap begini," ucap Mbak Rara pelan, matanya menatap nyala lilin. "Kadang, gelap bikin kita nggak perlu pura-pura." Aldi duduk di seberangnya, merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang terasa akan terungkap. Mbak Rara mulai bercerita tentang bagaimana suaminya dulu meninggalkannya setelah tahu ia divonis sulit punya anak. Katanya, rumah tanpa anak itu kosong, tapi dia nggak tahu, rumah yang paling kosong itu, yang ditinggal pas kita lagi berusaha bertahan, bisiknya lirih. Aldi tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah Mbak Rara yang separuh tersinari cahaya lilin, pucat, tapi tetap cantik, dan kini tampak rapuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat wanita itu bukan sebagai ibu kos yang kuat, tapi sebagai manusia yang terluka dan kesepian. "Semenjak itu, aku mulai buka kos. Aku pikir, mungkin dengan punya banyak penghuni, rumah ini nggak akan terasa sepi." Mbak Rara menunduk, tapi ternyata, punya banyak orang di rumah nggak selalu bikin kita merasa ditemani. Suasana di antara mereka menjadi hening. Aldi merasa dada sesak, entah karena empati, atau karena ia sadar, selama ini ia hanyalah salah satu upaya Mbak Rara untuk merasa tidak sendirian. Tapi justru karena itu, ia makin ingin berada di dekatnya, bukan sebagai penghuni kos, tapi sebagai seseorang yang mengerti luka yang sama. Dan malam itu, saat listrik masih padam dan lilin nyaris habis, Aldi menggenggam tangan Mbak Rara untuk pertama kalinya. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya dua orang yang saling memahami, dalam gelap yang akhirnya membuka semuanya. Setiap rumah punya satu sudut yang tak boleh disentuh, tempat di mana kenangan dan rahasia disimpan rapat-rapat. Di rumah kos Mbak Rara, itu adalah kamar paling depan, kamar yang tak pernah dibuka, tak pernah dibersihkan, dan selalu gelap. Tapi ketika semuanya mulai hancur, pintu itu akhirnya terbuka. Beberapa hari setelah malam penuh kehangatan itu, suasana kos berubah. Aldi merasa Mbak Rara mulai menjaga jarak, senyumannya tetap ada, tapi matanya tak lagi menyala seperti sebelumnya. Ia seperti menarik diri, seperti menyiapkan diri untuk pergi.
Dan benar saja, pagi itu kabar mengejutkan menyebar. Video berdurasi beberapa detik memperlihatkan Aldi memeluk Mbak Rara di dapur, tersebar di grup WhatsApp penghuni kos. Tak jelas siapa yang merekam atau menyebarkan, tapi efeknya langsung terasa. Penghuni satu persatu mulai berkemas. Mereka tak berani bilang apa-apa, hanya pergi diam-diam. Aldi mencoba bicara pada Mbak Rara, tapi ia menghilang sejak pagi. Kamarnya terkunci, dapur kosong, dan tak ada suara dari ruang tamu. Seolah rumah kos itu kembali ke bentuk asalnya, sunyi dan dingin. Sore harinya, Aldi memberanikan diri mengetuk kamar paling depan, kamar yang katanya tak pernah dihuni sejak kos ini berdiri. Pintu itu biasanya selalu terkunci. Tapi entah kenapa, kali ini terbuka perlahan, berderit. Di dalamnya, tak ada tempat tidur. Hanya rak berisi mainan anak-anak, baju-baju bayi yang tergantung rapi, dan di pojok ruangan, sebuah foto kecil, Mbak Rara dan suaminya yang dulu, tersenyum sambil memegang tespek bertanda negatif. Aldi terdiam. Ia baru benar-benar mengerti, kos ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi museum sunyi dari harapan yang tak pernah jadi kenyataan. Malam itu, Mbak Rara tak pernah kembali. Kos itu tetap berdiri, tapi semua kamar kosong. Aldi adalah orang terakhir yang keluar, menatap pintu kamar depan yang kembali tertutup, dan kali ini, benar-benar tak akan dibuka lagi.